Halo Sobat Sukses, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, apa sih bedanya P2P lending dan saham? Pas banget di video kali ini kita akan bahas beda keduanya itu apa sih? Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Kenalin dulu, nama gue Andre. Gue adalah pebisnis online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan lagi. Di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Video kali ini bukan untuk menggiring opini gitu ya, atau nyaranin investasi di sini aja, instrumen ini aja. Tapi video kali ini adalah supaya kita bisa ngerti bedanya apa dari P2P lending dan juga saham. Dan nanti teman-teman yang harus buat keputusan sendiri, apakah teman-teman mau investasi di P2P lending atau di saham. Nah, di sini sebenarnya P2P lending dan juga saham itu cukup banyak untuk perbedaannya. Jadi perbedaan konsepnya aja udah beda. Terus kedua, dari keuntungannya, dari lama investasinya, dan juga dari resikonya itu juga udah berbeda. Nah, yuk langsung kita masuk ke materinya. Dari segi konsep P2P ya, kita bahas P2P dulu. Namanya kan peer-to-peer, P2P dari peer-to-peer lending. Itu artinya kalau ditranslate di bahasa Indonesia artinya pinjam meminjam antar teman gitu ya, peer-to-peer. Nah, seperti namanya juga, konsepnya juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya dana nganggur, mau investasi, bisa taruh dananya di platform itu. Dan kalau misalnya ada bisnis yang lagi butuh uang nih, dia bisa pinjam dari P2P itu, dari platform P2P. Nah, sebenarnya platform P2P ini cukup banyak di Indonesia. Jadi ada contoh dari Asetku, Coinworks, Amarta, itu cukup banyak lah di Indonesia. Dan mereka punya keuntungan masing-masing. Nanti mungkin bisa teman-teman pelajarin dulu. Nah, kalau saham itu konsepnya beda lagi. Saham itu konsepnya ada kepemilikan, kita beli kepemilikan dari satu perusahaan. Contoh misalnya kalian beli saham BCA, berarti kalian adalah salah satu pemilik dari perusahaan BCA. Nah, kalau kita mau beli saham, itu juga kita harus punya rekening sendiri. Rekening namanya RDN ya. Jadi, rekening ini khusus untuk jual beli saham. Jadi karena gue udah pakai dua-duanya, gue udah invest di P2P lending, gue juga udah invest di saham, jadi gue ngerti kedua-duanya juga. Nah, kalau di saham itu harus buat rekening sahamnya, dan buat rekening sahamnya itu harus lewat sekuritas. Ada beberapa sekuritas juga di Indonesia. Jadi contoh kayak Mirai Aset, terus Ipot, terus Ajaib nih yang masih baru nih, Ajaib. Itu beberapa ya. Jadi kalian bisa cari sendiri, dan mereka pun ada keuntungan masing-masing. Jadi dari biaya transaksinya dan lain-lain. Coba nanti kalian pelajarin sendiri juga. Kalau dari segi keuntungan, kalau P2P lending itu keuntungannya sebenarnya lebih fix. Jadi karena kalau misalnya teman-teman mau investasi di P2P lending dan satu bisnis tertentu, mendanai satu bisnis tertentu, biasanya sebelum kalian masuk ke dalam ibaratnya taruh uang dan masukin uang ke sana, udah ada nih ibaratnya rate atau interest bunga per tahunnya itu misalnya berapa persen, contoh 12% atau 15%, itu udah dikasih tahu di awal. Jadi kalian bisa, kira-kira pendapatannya nanti di akhir periode itu sekitar segini, itu udah tahu. Jadi lebih fix kalau untuk dari keuntungan di peer-to-peer lending, dan sistem bentuknya adalah bunga pinjaman. Tapi kalau saham itu beda lagi. Saham itu keuntungannya dari dua hal biasanya. Pertama capital gain, dan kedua dividen. Contoh saham BCA. Kalian misalnya lihat harganya 33.500, itu harga per lembar sahamnya. Kalian harus beli 100 lembar karena hitungannya adalah satu lot. Satu lot adalah 100 lembar. Kalau harganya 33.500, berarti kalian harus beli 3.350.000. Kalau misalnya ternyata harganya naik setelah akhir periode, misalnya harganya naik jadi 34.500 setelah beberapa lama, berarti keuntungan selisih dari 33.500 sampai 34.500 kan 1.000. 1.000 itu adalah capital gain-nya. Itu yang pertama, keuntungan dari saham. Keuntungan yang kedua adalah dari dividen. Kalau dividen ini kita ngomongin keuntungan dari perusahaan, contohnya BCA. Misalnya BCA itu untung di tahun 2020. Nah, misalnya dia bagi dividen atau bagi keuntungan
ke semua pemegang saham misalnya 98 per lembar saham. Nanti berarti teman-teman dapat, ya kalau misalnya teman-teman pegang satu lot kan 100 tadi, berarti teman-teman dapat 9.800 dari dividennya. Nah, ini dilakukan setiap tahun biasanya. Tergantung perusahaannya untung apa enggak juga gitu. Itu yang saham. Dari segi keuntungan juga, kalau saham itu biasanya bisa 5%, 10%, 15%, 20%, bahkan lebih dari 20% per tahun, tergantung perusahaan apa yang kalian invest. Jadi tergantung kinerja perusahaannya dan juga harga permintaan dari perusahaan yang kalian pegang gitu. Ibaratnya demand pasarnya sendiri itu mempengaruhi nilai atau harga jual dari perusahaan yang kalian pegang. Itu saham. Dari segi lama investasi, kalau peer to peer itu biasa ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, setahun. Biasanya dia lebih cepat sih kalau peer to peer lending. Nah, kalau dari segi saham itu beda. Saham itu terserah kita mau investnya sekarang, beli hari ini, terus kita jual besok kalau harganya naik, itu boleh juga gitu ya. Tergantung kita mau investasinya berapa lama. Bisa juga kita hold sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu terserah kita. Nah, atau jangka panjang bahkan sampai 1-5 tahun ya, itu juga terserah kita. Kalau gue saranin sendiri sih, karena gue yang gue lakukan juga adalah gue taruhnya jangka panjang. Saham itu biasanya buat investasi jangka panjang, karena in the long run, karena saham itu kan sangat fluktuatif, naik turun. Tapi biasanya trennya semakin panjang, itu biasanya itu juga semakin naik gitu ya. Tergantung perusahaannya itu bagus apa enggak kinerja perusahaannya. Di video ini gue nggak akan bahas fundamental perusahaan dan lain-lain, gue nggak akan bahas di video ini. Mungkin nanti kita lakukan di beberapa video berikutnya. Tapi yang biasanya saham itu in the long term biasanya lebih bagus untuk dari kenaikannya dibanding kita investasinya cuma jangka pendek. Kita juga kalau di saham dikenain biaya transaksi, biaya kita jual dan biaya kita beli. Nah, biasanya itu tergantung dari sekuritas yang kita pakai. Itu angkanya variatif ya, beda-beda antara sekuritas satu dan sekuritas lain. Jadi coba pilih sekuritas-sekuritas yang harga jual, ibaratnya biaya jualnya itu presentasinya kecil dan biaya belinya juga presentasi kecil. Jadi biaya transaksinya itu kecil. Kalau dari segi resiko, pasti setiap investasi ada resikonya. Yang namanya P2P, yang namanya obligasi, bonds, atau yang namanya saham, itu pas semuanya ada resikonya. Kalau misalnya teman-teman ditawarin, ada investasi ini nih, nggak ada resiko sama sekali, 0% resikonya, nggak pas, maksudnya pokoknya pasti aman, terjamin. Coba teliti lagi, jangan-jangan itu investasi bodong, biasanya kayak gitu ya. Itu perlu kita cermati lagi gitu. Nah, kalau P2P resikonya gimana? Kalau P2P sendiri resikonya itu kalau misalnya P2P-nya bisnisnya itu gagal bayar. Jadi orang yang kita pinjemin uang itu gagal bayar. Nah, itu kan resiko. Nah, biasanya sih P2P itu ada proteksinya. Proteksi dari dana modal yang kita keluarin. Ya bunganya kalau kita nggak dapet ya udahlah. Yang penting kalau misalnya bunganya kita nggak dapet ya udahlah. Yang penting pokoknya kita, duit yang kita itu nggak hilang. Nah, itu tiap P2P itu ada profilingnya beda-beda. Misalnya ada yang berani janjiin 80% pokoknya terjamin, 100% pokoknya terjamin. Jadi coba dilihat lagi P2P-nya seperti apa. Kalau misalnya dari segi saham, itu resikonya lebih kalau misalnya kita taruh nih, misalnya kita beli, waktu belinya itu tadi biasanya di 33.500. Ternyata ada isu buruk nih tentang BCA misalnya, jadi harganya jadi 31.000. Nah, kita udah rugi 2.500 kan. Nah, 2.500 itu yang jadi kerugian kita, ibarat floating loss. Tapi enaknya kalau saham, kalau misalnya kita dapat floating loss, yaitu tadi dari kita beli 33.500, terus kita turun nih harga BCA-nya, jadi cuma 31.000. Ya, selisih 2.500-nya itu kalau kita nggak jual, kita sebenarnya nggak rugi, kita belum rugi. Tapi kalau misalnya kita realize, kita ibaratnya jual saham BCA-nya, itu baru kita incurred kerugiannya atau menanggung kerugiannya sebesar 2.500 per lembar saham. Ya kalau misalnya kalian kali 100, jadi ya lumayan gitu ya. Jadi coba dihitung lagi gitu ya. Kalau misalnya sebelum kalian jual, kalau Warren Buffett waktu itu pernah bilang, kalau investasi di saham itu rumusnya ada dua. Ada dua aturan yang Warren Buffett pakai di investasi saham. Pertama adalah never lose money, right? Jangan pernah kehilangan uang. Kedua adalah
always look rule number one gitu ya. Jadi kita nggak boleh kehilangan uang di pasar saham. Dengan cara apa? Ya kalau misalnya hal lagi turun, diemin aja, merem aja, tahan aja dulu, hold dulu sampai nanti juga naik lagi gitu. Itu yang gue lakukan juga sama beberapa saham yang gue pegang. Ada beberapa portofolio gue yang lagi merah nih, lagi turun. Tapi kalau gue nggak jual, ya berarti gue nggak lagi nanggung kerugiannya. Satu hal yang mau gue ngomong adalah investasi dimanapun menurut gue baik. Yang penting kita tahu dulu nih, kita taruh uangnya di mana, dan ya kita tahulah profil resikonya kita tuh seperti apa sih. Kita apakah orang yang agresif kah, atau ya lebih konservatif, mau yang lebih aman. Nah itu coba kita lihat dulu apakah platformnya atau misalnya instrumennya, kendaraannya itu sesuai dengan kita. Karena tiap orang tuh beda-beda pasti. Terus yang perlu diperhatiin juga adalah tujuan investasi. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih tujuan investasinya, mau dapetin return berapa persen, misalnya 50% dari total uang yang kalian tanemin misalnya. Ya kalau misalnya ternyata tujuan investasinya itu udah tercapai, jangan serakah, ya udah tarik aja uangnya gitu. Dengan kita punya tujuan ini, jadi kita nggak serakah dan oke ya tunggu dulu deh, tunggu naik lagi nih, apalagi di investasi saham. Itu kalau misalnya kita serakah, bukannya malah naik, fotonya malah turun drastis, itu juga bisa gitu. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis buat karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha. Boleh juga tonton playlist mulai usaha yang ada di sini, dan juga di-share ke teman-teman kamu yang lagi mau mulai usaha. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya usaha yang sukses, dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.